Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita, Al-Habib Fahmi Al-Muhdar, Al-Habib Reza Al-Hamid, Al-Habib Husain Al-Attas, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Agil, Al-Habib Bidin Al-Habsyi beserta seluruh para habaib. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Khadimul Majlis Al-Ustadz Gus Imam beserta seluruh jamaah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah-lidah kalian sebagai lidah-lidah yang basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah-lidah kalian sebagai lidah-lidah yang tidak pernah kering daripada memuji baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalian tahu lidah-lidah yang di dunia yang basah dengan bersolawat kepada Nabi, kelak di akhirat akan menjadi lidah-lidah yang basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada lidah yang lebih mulia di muka buminya Allah selain lidah yang basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh engkau bersolawat kepadanya. Nabi tidak butuh engkau memujinya. Nabi tidak butuh engkau memuliakannya. Nabi tidak butuh engkau mengagungkannya. Tetapi engkau yang butuh memuliakan Nabi Muhammad. Engkau yang butuh bersolawat kepada Nabi. Engkau yang butuh memuji Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, akan tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalian duduk di majelis ini memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia. Kalian duduk mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung. Kenapa? Kemuliaan Nabi tidak ada batasnya. Andaikan lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan Nabi Muhammad. Kalian bersolawat kepada Nabi, bukan Nabi yang menjadi mulia, tapi kalian yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kalian yang menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu rugi, oleh karena itu celaka bagi orang-orang yang lidahnya selalu kering daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang yang ketika disebutkan di hadapannya namanya Nabi, apapun namanya Nabi, Muhammad kek, Ahmad kek, Mustafa kek, Murtadha kek, Mujtaba kek, Yasin kek, Toha kek, ketika disebutkan namanya Nabi dia tidak mau bersolawat kepada Nabi, itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Al-Imam Ibn Munziri di dalam kitabnya, beliau menceritakan bahwasanya di zaman Nabi Muhammad ketika itu
ada seorang pemburu kijang yang membawa buruannya kijang di hadapan Nabi Muhammad. Ketika dia lewat di hadapan Nabi dengan izin Allah, kijang tersebut mengadu, berbicara kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tadi aku sedang mencari makan. Ini pemburu, dia buru aku, kemudian dia mau bawa aku, sedangkan aku meninggalkan anak-anakku di kandang. Ya Rasulullah, tolong bilang sama ini pemburu, lepaskan aku sementara, biarkan aku pergi menyusui anak-anakku, setelah itu aku akan kembali kepadanya. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada itu kijang? Wahai kijang, bagaimana nanti kalau kamu tidak kembali? Bagaimana nanti kalau kamu ingkar janji? Apa jawab kijang tersebut? Ya Rasulullah, kalau aku tidak kembali, kalau aku ingkar janji, maka aku akan dilaknat oleh Allah, sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebut namamu tidak mau bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Oleh karena itu ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, bersalawatlah engkau kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap salawat yang kalian baca sampai kepada Nabi Muhammad. Jangan kamu percaya sama Wahabi goblok itu. Wahabi Salafi ngomong salawat pahalanya nggak nyampe, orang goblok itu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah bersalawat maksudnya apa? Allah memberikan rahmat. Salawat kamu dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebutkan kamu punya nama satu persatu di hadapan kuburnya Nabi. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa kau punya salawat menghadap Allah. Malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebutkan kamu punya nama satu persatu. Mereka bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Akan aku jadikan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca, akan aku ciptakan 360 malaikat. 1 huruf kamu bersalawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi, ya 1 huruf, alif 1 huruf, ra 1 huruf, ba 1 huruf, ya 1 huruf, ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap 1 huruf Allah ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah. Malaikat itu akan memohon ampun atas dosa-dosa kalian, dan dia tidak akan berhenti minta ampun sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, lazimkan bagi kalian, dawamkan bagi kalian untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Karena orang-orang yang paling dekat dengan Nabi kelak di akhirat, orang yang dikenal oleh Nabi adalah orang yang selalu menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada malam hari yang mulia ini, kalian bukan cuma bersalawat, akan tetapi kalian berkumpul dengan ulama, kalian berkumpul dengan orang-orang saleh, yang dimana qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Qala Rasul, man sara aliman faka'annama sarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi ulama, berkunjung kepada ulama, seakan-akan dia mendatangiku, seakan-akan dia berkunjung kepadaku. Kamu datang kepada ulama, datang kepada orang soleh, seakan-akan kamu mendatangi Nabi Muhammad. Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangannya orang-orang soleh, faka'annama safahani, seakan-akan mencium tanganku. Kamu tahu Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam kitabnya Tajul Arish, beliau menceritakan bahwasanya dulu di India ada seorang wali besar namanya Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas. Ini Habib wali Majeduk, nggak pernah pakai baju, tidurnya di hutan di atas pohon. Tiap hari orang-orang Hindu datang ke hutan pengen berjumpa dengan Habib Muhammad. Akhirnya saudara-saudara, raja Hindu mulai khawatir.
Karena semakin hari semakin banyak rakyatnya masuk Islam. Datang ini Raja Hindu. Ini Raja Hindu bilang, ya Habib, tolong berhenti kamu ngasih masuk rakyat saya masuk Islam. Kalau kamu tidak berhenti, saya bakal datang ke sini besok bawa pasukan, saya ratakan ini hutan dengan tanah. Apa jawab Habib Muhammad? Silahkan wahai raja, datang kamu ke sini, ratakan ini hutan. Akhirnya besoknya benar datang itu raja bawa pasukan gajah yang banyak. Habib Muhammad, beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah raja tersebut. Nyamuk, saudara-saudara. Akhirnya dengan izin Allah, nyamuk-nyamuknya Habib Muhammad mengalahkan pasukan gajah. Yakni bukan seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, bukan seberapa banyak pasukan yang kau miliki, tetapi kepada siapa kamu berpihak. Apabila kamu berpihak kepada Allah, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada orang soleh, walaupun kamu sendiri, walaupun kamu tidak punya harta, walaupun kamu lemah, kamu akan diberikan pertolongan oleh yang maha kuat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita saudara-saudara, akhirnya ini raja tobat. Dia bilang sama Habib, Habib saya minta ampun, saya mohon ampun Habib. Ya Habib, saya janji nggak bakal ganggu Habib lagi, dan saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawa makanan untuk Habib. Akhirnya tiap Jumat itu raja datang, dia cium tangannya Habib Muhammad. Tiap Jumat cium tangannya Habib Muhammad. Akhirnya wafat ini raja. Ini raja meninggal. Kamu tahu orang Hindu kalau wafat itu dibakar. Ketika jasadnya dibakar, ketika jenazahnya dibakar, semua tubuhnya hancur jadi debu, kecuali mulut dan tangannya yang tidak bisa hancur. Akhirnya ini keluarganya bingung, berkali-kali dibakar kok nggak hancur-hancur mulut dan tangannya ini raja. Datang ke Habib Muhammad, ya Habib, ini raja udah dibakar semuanya, udah habus jadi abu, cuma mulut sama tangannya nggak bisa kebakar. Apa kata Habib Muhammad? Iya, karena dia tiap Jumat datang ke sini mencium saya punya tangan. Sedangkan saya, kata Habib Muhammad, setiap hari mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang mencium tangan orang alim, sama seperti dia mencium tanganku. Faman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan dia duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk dengan aku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersama aku. Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat, kamu mau tahu orang-orang yang berbahagia di akhirat bukan orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala jihad, bukan. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Nah, nanti di akhirat, kelak di akhirat, saya dan kalian, kita nggak bakal bisa berjumpa dengan Nabi, nggak bakal bisa memandang wajahnya Nabi, nggak bakal bisa mencium jasadnya Nabi kalau di dunia kita jauh dari pewaris Nabi Muhammad. Siapa? Ulama. Jadi kadar kedekatan kalian dengan Nabi di akhirat itu menurut kadar kedekatan kalian di dunia dari majelis-majelis seperti ini, dari para ulama. Kalau di dunia kamu dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, duduk di majelisnya ulama, sering duduk di majelis ilmu, tidak diragukan lagi di akhirat kamu akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau di dunia kamu jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, apalagi sampai kamu benci kepada ulama, benci kepada majelis ilmu, tidak diragukan lagi di akhirat kamu akan menjadi hamba yang paling jauh dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena majelis seperti inilah warisan Nabi Muhammad. Kalian jangan anggap remeh majelis seperti ini. Majelis taklim seperti ini jangan kau anggap remeh. Saudara-saudara, demi Allah, di mata saya, ya, kalau dari pandangannya saya di mata saya, di pandangan saya, tikar yang kalian duduki demi Allah lebih mulia daripada kursi seorang presiden, saudara-saudara.
Itu di matanya saya, nggak tahu kalau di matanya Agil Sirot. Kalau di matanya saya, kursi yang tikar yang kalian duduki, rumput yang kalian duduki lebih mulia daripada kursi seorang presiden, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini majelis ilmu. Kenapa? Ini majelis zikir. Kenapa? Ini majelis sholawat. Majelis seperti ini, inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta, tidak mewarisi kekuasaan, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi permata, tidak mewarisi berlian, uang. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi apa? Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah, raja, syauq, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, ibadah dan lain-lainnya. Itu warisan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini pada malam hari ini untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Maka setelah kalian mendapatkan warisannya Nabi, adakah yang lebih mulia? Adakah yang lebih bermanfaat? Adakah yang lebih mahal selain dari warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau mau dibandingkan, kamu duduk di sini mendapat warisan Nabi Muhammad, yakni ilmu. Di luar sana kamu dapat warisan 1 triliun. Demi Allah, duduk di sini mendapatkan warisannya Nabi lebih bermanfaat, lebih mahal, lebih berharga, lebih baik, lebih utama bagimu di dunia dan akhirat daripada warisan 1 triliun harta yang hanya akan menyusahkan kehidupanmu di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah engkau jauh dari majelis ilmu, jangan pernah engkau jauh dari ulama, jangan pernah engkau jauh dari orang-orang soleh. Cintai mereka walaupun engkau bukan ulama. Kamu preman, kamu tatoan, kamu pemabok, kamu pelacur, kamu pezina, cintai mereka. Qala Imam Syafi'i, uhibbus salihin walau lastu minhum. Aku cinta kepada ulama, aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian daripada mereka. Padahal Imam Syafi'i sendiri ulama, Imam Syafi'i sendiri orang saleh, tapi beliau mengeluarkan makalah seperti itu. Aku cinta ulama, aku cinta orang saleh walaupun aku bukan bagian daripada mereka. Kamu tahu kemarin di Jakarta waktu itu ada salah satu laskar FPI yang tatoan. Nah kemudian tiba-tiba itu fotonya dibawa, polisi tunjuk-tunjuk tatonya begini, laskar FPI tatoan. Apa saya bilang? Mending orang tatoan tapi cinta ulama, mending tato cinta ulama daripada Tito yang mengkriminalisasi para ulama. Mending mantan preman, mending mantan pemabuk, mantan narkoba, mantan penjahat. Ente orang ini kalau datang ke Jakarta lihat masuk ke pondok pesantren saya kaget kalian kira penjara. Kenapa orang tatoan semua di pondok pesantren saya? Mending mantan penjahat, mantan pembunuh, mantan preman, mantan pemabuk, tapi dia menyerahkan jiwanya untuk para ulama daripada orang-orang yang pakai dasi, jenderal-jenderal yang berbintang tetapi menzolimi para ulama, saudara-saudara. Makanya kalian jangan canggung, jangan malu. Oh saya punya tato, jangan malu. Oh saya mantan pemabuk, jangan pernah engkau malu. Kamu tahu, ente tahu? Ada orang soleh namanya Fudail ibn Iyad. Ente tahu dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, Al-Imam Az-Zahabi menceritakan ini Fudail ibn Iyad adalah perampok paling terkenal di zamannya. Mantan perampok, dia dulu perampok sebelum jadi orang soleh, perampok. Sampai-sampai dalam kitab itu Syiarul A'lam An-Nubala dijelaskan ini Fudail ibn Iyad kalau dia ngerampok, dia nggak butuh banyak orang kalau mau ngerampok, dia pergi sendiri untuk pergi merampok. Saking beraninya dia, saking nekatnya dia, penjahat kelas kakap di zamannya. Akhirnya dia insaf, dia tobat ketika mendengarkan Al-Quran sehingga dia menjadi salah satu pengikut para tabi'in yang paling soleh di zamannya. Jadi jangan pernah engkau takut, saudara-saudara. Oleh karena itu cintai ulama, cintai orang soleh walaupun kamu bukan bagian daripada mereka, walaupun kamu bukan daripada mereka, kamu cintai mereka, ikuti amal mereka pelan-pelan. Qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi fasa' fi ma sa'au washrab ma'al qaum ma hum ala yahbak rabbak mithla ma qad habahum.
Ikuti mereka orang soleh, ikuti para salaf, ambil amalan mereka sedikit-sedikit. Shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, shibran bi shibrin, gaddaman ala gaddamin. Pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah kamu ikuti amalan mereka. Kalau kita mau ikuti sepenuhnya, nggak bakal bisa. Siapa yang bisa ngikutin amalannya beliau-beliau? Siapa yang bisa ngikutin amalan para salaf? Bisa kamu ngikutin amalannya Al-Imam Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Al-Habib Abdurrahman Segaf la yanam la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun tidak tidur, tidak siang hari, tidak juga malam hari. 33 tahun nggak tidur. Ditanya, ya Habib, kenapa kau tidak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kau ikuti Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Itu salah Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Reza 40 tahun sholat subuh pakai wudu duha. Enjitnya 40 tahun sholat subuh pakai wudu isya. Cucunya sholat subuh pakai wudu duha. Enggak, Habib Reza masya Allah enggak begitu. Ini bercanda aja saya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun. Beb mau bahas telur tadi, Beb. Bahasa STM, Beb. 15 tahun. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun salat subuh dengan wudu isya. 15 tahun salat subuh dengan wudu isya, saudara-saudara. Al-Habib Umar bin Zain bin Smith. Habib Umar bin Zain bin Smith. Saya punya datuk Habib Umar bin Zain bin Smith 16 tahun. 16 tahun tidak pernah menempatkan punggungnya di satu benda apapun, yakni nggak pernah tidur. Cucunya tukang tidur si bahar ini. Itu keadaan beliau para ulama salaf. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid bainal maghrib wal isya yaqra 3000 marrah min surat Al-Ikhlas. Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid antara waktu maghrib dan isya beliau habiskan membaca surat Al-Ikhlas 3000 kali. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari membaca ya Allah 25.000 kali, la ilaha illallah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Si Husain cucunya nggak pernah baca Yasin. Cucunya ini enjitnya sekali duduk 90.000 kali, saudara-saudara. Coba kau lihat, itu bisa kau ikuti beliau-beliau. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, abahnya Habib Muhammad Bondowoso. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, abahnya beliau Habib Ahmad, menggali kubur beliau masuk ke dalam menghatamkan Al-Quran 9.000 kali hatam Quran. Al-Habib Muhsin Al-Haddad gali kubur hatam Quran 6.666 kali hatam Quran di kubur yang beliau gali sampai beliau wafat. Itu keadaan ulama, keadaan bisa kau ikuti. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib, umur 3 tahun kena penyakit cacar, tetapi di umur 7 tahun hafal Quran. Umur 3 tahun kena cacar sampai buta beliau. Umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Miyarul Ilm, Mukasyafatul Qulub dan lain-lainnya. Bisa kau ikuti. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya, tetapi pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah engkau ikuti mereka. Dengan engkau mengikuti mereka, apa kata Habib Ali? Maka Allah akan mencintaimu sebagaimana Allah mencintai mereka. Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kamu cinta ulama, kamu ikut ulama, mereka Allah kasih rahmat, kamu Allah kasih rahmat. Mereka Allah kasih keramat, kamu yang ikut mereka, kamu juga Allah kasih keramat. Mereka
Allah kasih ilmu wahbi, Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu wahbi, kamu Allah kasih ilmu laduni. Satu contoh, kami punya guru di Sulawesi, Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Dulu saya mondok di Al Khairat, Habib Idrus bin Salim Al Jufri di Manado. Beliau buka pesantren Al Khairat itu di Palu. Setelah selesai di sana baru saya mondok di Bangil, Darul Lughah wa Da'wah Al Habib Hasan Baharun. Saudara-saudara, itu Al Khairat dari kayu. Al Khairat itu dari kayu. Di bawah kantor Al Khairat, di atas tempat santri. Ada satu santri namanya Haji Amin. Sangat cinta dia sama Habib Idrus. Itu saking cintanya dia, kalau Habib Idrus panggil Amin, dia nggak mau turun lewat tangga, dia loncat dari atas langsung ke bawah. Kenapa? Dia tidak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Kalau lewat tangga kelamaan, muter dulu, dia langsung loncat dari atas langsung ke bawah. Satu waktu Habib Idrus ajak dia, saudara-saudara, Habib Idrus ajak nyebrang laut. Di tengah laut imamnya Habib Idrus jatuh. Ketika imam Habib Idrus jatuh, loncat ini aja, ini nggak pakai disuruh, langsung dia loncat ke laut untuk ngambil imamnya Habib Idrus. Dia loncat ke laut, ambil imam Habib Idrus, baru dia naik lagi. Ketika dia naik di perahu, itu orang melotot semua ngeliat dia. Kenapa? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata dia jalan di atas air, saudara-saudara. Kenapa Allah kasih keramat? Karena mengikuti sahibul karamat. Allah kasih keramat karena dia ngikut orang yang diberikan keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengikuti ulama, engkau cinta atau dicintai oleh ulama, engkau akan menjadi orang yang dicintai. Mahbubal mahbub, mahbub, wa muhibbal mahbub, mahbub. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka engkau pun akan dicintai oleh Allah. Satu contoh, kamu tidak cinta sama Habib Reza, tapi Habib Reza cinta sama kamu, berarti kamu menjadi orang yang dicintai oleh beliau. Nah, beliau cinta sama kamu, walaupun kamu tidak cinta kepada beliau, tapi kamu menjadi orang yang dicintai. Karena beliau orang yang dicintai oleh Allah, kamu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, mahbubal mahbub, mahbub. Habib Reza gak cinta sama kamu, tapi kamu cinta sama beliau. Kamu jadi pecinta, walaupun kamu tidak dicintai, tapi kamu mencintai, kamu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kamu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kau jauh dari ulama. Itu wasiat saya kepada anak-anak muda yang ada di sini. Jangan kau jauh dari ulama, jangan kau jauh dari orang-orang saleh. Ad-dunya mal'un, mal'un wa ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini mal'un, dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini bejat, dunia ini biadab, dunia ini bangsat, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya semuanya terkutuk, illa kecuali zikrullah, mengingat Allah, berzikir, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang dalam hatinya mencintai Allah, dalam hatinya penuh rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah, orang-orang yang sujud, yang bertekuk lutut di hadapan Allah, yang menghinakan diri di hadapan pencipta, menghinakan diri di hadapan yang maha mulia, orang-orang yang lidahnya basah dengan Al-Quran, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan salawat, wa aliman, orang-orang yang alim, para ulama, para ustadz, para guru-guru, para kiai, para habaib, wa muta'alliman, dan para penuntut ilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang duduk di majelis zikir, para santri-santri yang duduk di majelis-majelis ilmu. Cuma ini golongan-golongan yang mulia di muka buminya Allah. Selain daripada itu, siapapun dia, seberapa banyak hartanya dia, seberapa besar pangkat dan jabatannya, seberapa mulia nasab dan keturunannya, kalau dia tidak mau jadi orang alim, tidak jadi orang alim, tidak mau jadi penuntut ilmu juga tidak mau, termasuk dalam golongan mal'un yang dimaksudkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara, cintai para ulama, cintai para habaib, ikuti mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah, al mar'u ma'a man ahab. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau menyerupai ulama, Habib Reza pakai peci, kau ikut pakai peci. Habib Reza pakai sorban, kau ikut pakai sorban. Habib Reza pakai sarung, kau ikut pakai sarung. Yang penting kalau Habib Reza kawin lagi, jangan ikut kamu ya.
Lagian Habib Reza juga nggak bakal berani kawin lagi, takut istri Habib Reza itu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, engkau menyerupai ulama, mengikuti para ulama, engkau sama dengan mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah, engkau pun akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi jikalau engkau mengikuti orang-orang barat, mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Nasrani, mereka dilaknat, engkau pun akan dilaknat. Sebagaimana dalam hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhrid dab lattaba'tumuhum. Qala ya Rasulullah, al yahud wan nasara. Qala faman. Nabi Muhammad bersabda, sungguh nanti umatku akan mengikuti generasi golongan sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah mereka ikuti golongan-golongan terdahulu, sampai-sampai sekalipun golongan terdahulu itu masuk ke dalam lubangnya dob. Dob itu ada orang bilang biawak, sebenarnya dob itu bukan sama, tidak sama seperti biawak. Kalau biawak itu hidup dua alam, kalau dob itu hidupnya di padang pasir. Kalau biawak hukumnya haram dimakan, kalau dob itu hukumnya halal. Beda dob. Dob itu dia lebih putih dari biawak. Kalau biawak coklat, kalau dob itu agak kuning dia, karena hidupnya di padang pasir. Kalau biawak itu halus, kalau dob itu ekornya ada kayak buaya gitu, ekornya ada roge-rogenya gitu. Kalau dob hukumnya halal dimakan, kalau biawak itu hukumnya haram. Nah, kata Rasul, sekalipun generasi terdahulu masuk dalam lubang dob, masuk dalam lubang biawak padang pasir, mereka juga ikut masuk. Yakni maksudnya apa? Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka rambutnya ngepang-ngepang, kamu ikut ngepang-ngepang. Orang Yahudi, orang Nasrani, telinganya bolong-bolong, kamu ikut telinganya bolong-bolong. Orang Yahudi, orang Nasrani pakai celana sobek-sobek, kamu ikut pakai celana sobek-sobek. Perempuannya buka aurat telanjang, kamu ikut buka aurat telanjang. Mereka homo, kamu ikut homo. Mereka lesbi, kamu ikut lesbi. Mereka mabok, kamu ikut mabok. Mereka narkoba, kamu ikut narkoba. Selangkah demi selangkah, perlahan-lahan kamu ikuti dia. Kamu tidak langsung ikut. Jadi tasyabuh di sini itu wazannya tafaul kalau dalam ilmu sharaf, yakni bimakna mutawa'ah, bimakna tadarruj, bimakna takalluf, yakni nggak langsung, perlahan-lahan kamu ngikut, nggak langsung kamu ikuti. Pertama kamu kenali dulu orangnya. Oh, saya ini mulai suka sama Messi, gocekannya bagus ini. Akhirnya lama-lama kamu cari tahu kepribadiannya. Oh, si Messi ini suka makan babi. Akhirnya kamu ikut. Jadi saya juga mau ikut makan babi. Saya ikut ini. Kamu ikut pelan-pelan, pelan-pelan. Lama kelamaan kamu sudah mengikuti budaya mereka, adat mereka, kebiasaan, adat istiadatnya, cara berpakaian kamu seperti mereka, cara kepribadian kamu, cara makan, semua cara hidup kamu seperti mereka. Lama kelamaan kamu masuk ke dalam agama mereka. Makanya kalian anak-anak muda, apalagi khususnya kan nih, banyak di sini yang udah tobat katanya, jangan pernah kamu malu tunjukkan keislaman kamu. Khususnya kalian anak-anak muda, jangan malu dengan identitas Islam kamu, jangan malu dengan pakaian kamu, jangan malu dengan peci kamu, jangan malu dengan sarung kamu, jangan malu dengan sorban kamu. Kalau kamu pakai peci, pakai sorban, pakai baju koko, pakai sarung lewat, terus ada yang bilang so alim. Nah, biasanya kan banyak itu. Kalau anak-anak muda pakai peci, anak muda pakai sarung, yang tua-tuanya ngomong so alim kamu. Jangan kamu dengar, iblis itu saudara-saudara. Itu iblis yang ingin menjauhkan kalian anak-anak muda dari pakaian dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak ini anak muda bikin majelis, anak muda gandeng, semua preman-preman digandeng sama dia agar insaf. Yang tua ngomong, halah siapa itu anak kemarin sore itu, ini ustaz, ini kencingnya belum lurus ini. Kamu tahu kalau ada orang tua kayak begitu sama kayak iblis. Kenapa? Iblis ketika Allah suruh sujud sama Adam, iblis begitu, halah siapa ini Adam ya Allah, Adam anak kemarin sore ya Allah, Adam siapa anak kemarin sore, saya lebih dulu kau ciptakan ya Allah. Saudara-saudara, kalau umur yang menjadikan seseorang itu mulia, berarti iblis lebih mulia daripada kita. Saudara-saudara, siapa ini Adam anak kemarin sore ya Allah, saya lebih dulu kau ciptakan ya Allah, masa saya mau sujud sama Adam? Iblis hanya memandang Adam dari lumpur dan tanah saja. Iblis tidak tahu di balik lumpur dan tanah akan tercipta taman-taman yang indah. Saudara-saudara,
Makanya jangan kau lihat, oh ini justru yang tua itu kalau lihat yang muda maju, harusnya mereka dukung, 100%. Kenapa? Karena kelak ujian dan rintangan ke depan itu lebih bejat, lebih bahaya daripada ujian sekarang ini. Makanya saya dakwah ini baru 12 tahun saya dakwah. Udah jalan 12 tahun saya dakwah. Kalau ada yang baru-baru dakwah setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya bilang, kamu harus lebih berani dari saya. Kamu harus lebih hebat dari saya. Kamu harus lebih jago dari saya. Kamu harus lebih segala-galanya dari saya. Sebab kenapa? Ujian ke depan, ujian kamu bakal lebih berat daripada ujian saya. Makanya kamu harus lebih segala-galanya dari saya. Ini malah yang tua ngomong, ini kamu anak muda, anak kemarin sore, ente fulan, ente men ente, bin man ente fulan, anak siapa ente? Ente siapa ente? Anak kemarin sore ente, udah mau buka majelis ente siapa ente? Orang kayak begitu, iblis yang ingin menjauhkan kalian dari syariat Nabi Muhammad. Jadi jangan engkau dengarkan, kalian anak-anak muda harus maju. Kenapa saudara-saudara? Subhanul yom rijalul qad, pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kamu tahu nasib bangsa, nasib negara, nasib agama kita ke depan berada di tangan kalian, wahai anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak muda taat kepada Allah, anak-anak muda patuh kepada Allah, besok kampung kalian bakal baik, kota kalian bakal makmur, negara kita bakal baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya jauh dari Allah, jauh dari Islam, engkau lihat potong lidah saya, besok kampung kamu bakal bejat, kampung kamu bakal rusak, kota kamu bakal rusak, negara kita bakal rusak. Oleh karena itu jangan pernah kamu malu, tunjukkan keislaman kamu, tunjukkan identitas Islamnya kamu. Orang Kristen pakai kalung salib, dia tidak malu kemana-mana. Pakai kalung salib nggak malu, alek-alek, hengki-hengki, joni-joni. Coba kamu lihat, pakai rambut begitu nggak malu pinggir jalan. Masa kamu pakai sarung malu, saudara-saudara? Mereka pakai celana sobek-sobek nggak malu. Masa kamu pakai sarung, pakai sorban kamu malu? Jangan pernah kamu malu. Kamu tahu saya ceramah kemana-mana, naik turun pesawat kemana-mana saya pakai sarung. Sampai pernah saya cerita sama kamu, saya diundang di satu restoran. Ada saya dibawa sama satu haji. Restoran itu makanan paling murah di situ 1 juta. Paling murah satu porsi 1 juta. Yang lain makan, wow, gaya-gayaan orang-orang saya lihat ini. Makannya duduknya begini, pakai garpu. Itu lemcop itu kayak daging domba muda yang diasepin pakai salad hitam itu, pakai selada hitam. Itu pakai garpu gini. Makannya terus pakai pisau. Udah kayak artis-artis. Saya duduk begini. Saya makan, semua orang lihatin saya, bodoh amat, nggak ada urusan sama ente. Ini sunnah, saudara-saudara, tidak ada urusan, ya. Tidak ada urusan, saudara-saudara. Jangan pernah kamu malu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kamu pakai baju koko, pakai apa, piara jenggot. Jangan takut dibilang teroris. Jangan takut dibilang teroris. Kenapa? Ini apa ini? Intel dan Buser banyak turun malam ini. Mereka khawatir takut ada kerusuhan. Kalau Pak Polisi mau turunin saya, datang sini turunin sekarang. Akbar! Mana Intelnya? Kalau ada Intel nggak terima saya ceramah naik ke panggung, turunin saya sendiri kalau berani. Akbar! Ini acara pengajian kok. Acara pengajian bukan konser. Acara pengajian bukan dangdut. Kalau konser dangdut aja boleh. Acara pengajian kenapa memang? Saya lanjutkan, saudara-saudara. Saya tanya semua, siap perang? Sakera siap perang? Polisi macam-macam, ini mantan preman semua sini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan malu dengan keislamanmu. Begitu juga kalian kaum perempuan, jangan malu dengan jilbabmu, apalagi pakai cadar. Orang sekarang mau pakai cadar takut. Kenapa? Takut dituduh teroris. Pakai cadar takut diejek apa? Diejek ninja. Saudara-saudara, kalau ada perempuan pakai cadar dibilang ninja, besok kalau kamu ketemu dengan perempuan yang pakai rok mini, teriakin, Tarzan.
Kalau perempuan pakai cadar dibilang ninja, berarti perempuan pakai rok mini berarti pakai rok mini kok dibilang apa, tren anak muda zaman sekarang. Ini pakai rok mini modern, pakai you can see modern dari mana? Kamu tahu ada satu ustadz, dia dakwah di Papua. Orang-orang Papua mereka banyak masuk Islam. Ketika itu mereka berkata seperti ini. Mereka bilang seperti ini, ya ustadz, kami heran sama orang-orang di Jakarta sana. Kok bisa telanjang itu dibilang tren sama mereka? Jikalau telanjang dibilang modern, dibilang tren, berarti kami orang-orang Papua lebih tren daripada mereka. Kami lebih modern daripada mereka, karena kami dulu telanjang bulat. Semakin kemari ditutupin pelan-pelan. Perempuan-perempuannya dulu terbuka payudaranya, sekarang mulai tertutup. Jadi semakin tertutup itu yang tren, saudara-saudara. Semakin tertutup itu yang modern. Kalau telanjang dibilang modern, binatang lebih modern dari kita, saudara-saudara. Ya, kalian anak muda, laki-laki, perempuan, jangan pernah malu, tunjukkan keislaman kalian. Ikuti beliau-beliau para ulama, cara berpakaiannya engkau ikuti mereka. Dengan engkau ikuti mereka, Allah akan beri kepada kamu apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Saudara-saudara, bersabda Nabi Muhammad SAW, kun aliman, jadilah kalian orang-orang alim. Habib, saya tidak bisa jadi orang alim, udah telat Beb, saya nggak bisa jadi orang alim. Nggak bisa jadi orang alim. Kun muta'alliman, jadilah engkau santri. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadilah engkau santri. Au mustami'an, jadi santri nggak bisa Beb, saya nggak bisa jadi santri Beb, saya sibuk. Kun mustami'an, au mustami'an, jadilah engkau pendengar. Ya, jadilah engkau pendengar, mendengarkan nasihat ulama, mendengarkan hikmah ulama. Jadi mustami' nggak bisa. Kun muhibban, itu pilihan terakhir bagi kamu. Jadilah pecinta ulama, pecinta habaib, pecinta kiai. Ya, jadi orang alim nggak bisa, jadi santri nggak bisa, jadi pendengar nggak bisa, jadi pecinta tidak bisa. Jangan kau jadi golongan yang kelima, jangan kau jadi golongan yang terakhir. Siapa golongan terakhir? Udah ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan, malah jadi pembenci para ulama, pembenci para habaib, pembenci kiai, pembenci majelis taklim. Ini sebangsat-bangsatnya manusia, saudara-saudara. Udah orang alim bukan, goblok iya, santri bukan, bejat iya, pendengar ilmu bukan, pendengar orkes iya, pecinta ulama bukan, malah jadi pembenci para ulama, pembenci para habaib, pembenci para kiai. Ini al-anun nas, manusia paling laknat itu, saudara-saudara. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada kamu, kalau kamu tidak bisa jadi orang alim, maka jangan kamu jadi. Kalau kamu tidak bisa jadi orang alim, jadi santri. Tidak bisa jadi santri, jadi pendengar. Tidak bisa jadi pendengar, jadi pecinta. Kalau kamu tidak bisa menjadi pecinta, jangan kamu menjadi pembenci para ulama. Kalian semua yang duduk di sini wajib untuk menjaga para ulama, menjaga para habaib, mencintai para ulama, mencintai para habaib. Serahkan jiwa dan raga kalian untuk melawan siapapun yang macam-macam dengan para ulama, saudara-saudara. Sampaikan kepada mereka, kepada para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada mereka, para musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, sampaikan kepada mereka yang memerangi ulama kita, yang melawan para ulama. Kami umat Islam tidak akan pernah diam. Jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan ulama kami umat Islam maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Saudara-saudara, jikalau mereka melawan ulama kita sambil merangkak, kita lawan mereka sambil berlari, saudara-saudara. Jikalau kalian hormat kepada ulama, kami lebih hormat kepada kalian, betul? Jikalau kalian cinta kepada ulama, kami lebih cinta kepada kalian, betul? Jikalau kalian berakhlak kepada ulama, kami lebih berakhlak kepada kalian, betul? Tetapi kalau kalian mau macam-macam sama ulama kami, kalian mau main-main sama ulama
kami umat Islam akan ajari kalian bagaimana cara mainnya, saudara-saudara.